Oke, bismillah, assalamualaikum. Balik lagi sama Pilot Keriting, guys. Kali ini kita mau jajal pantai Indah Kapuk 2 Peak 2, guys. Oke, kita jajal pakai drone. Terus setelah itu Pilot Keriting akan siapin suatu cerita sebelum tidur ya. Nanti simak terus aja ceritanya seperti apa. Kita coba naikin dulu drone-nya, guys, ke atas. Ini mumpung siang, jadi belum sore-sore nih. Oke, siap-siap aja kita naik, guys. Kita pakai drone sambil jalan-jalan ngelihat pemandangan di pinggir pantai buatan ini, guys, di Jakarta Utara ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini, guys. Pada malam ini, dongeng anak sebelum tidur pendek. Dongeng anak sebelum tidur. Dongeng pendek sebelum anak. Dongeng pendek anak sebelum tidur. Dengan judul Semut dan Merpati. Oke, pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Semutnya jatuh itu. Oke. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan, berusaha untuk menepi tapi tidak berhasil. Seekor burung merpati yang kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai itu melihat ada semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Di dekat semut itu maksudnya. Lalu semut itu merayap, guys, naik ke atas daun dan akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut mendarat di tepi sungai. Sungguh, tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap, berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahwanya bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Nah, segeralah dia berlari mendekati pemburu tersebut dan menggigit kakinya si sang pemburu. Terus pemburu itu kesakitan dan terkejut, mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Dikibaskan itu ranting. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibaskan ranting kesakitan. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Udah segitu aja ceritanya, guys. Ceritanya pendek sekali. Oke, lanjut ke cerita selanjutnya ya. Dongeng biji pohon oak dan labu. Oke. Ceritanya seperti ini. Seorang petani yang tinggal di desa suatu saat berpikir tentang besarnya sebuah labu dan kecilnya batang di mana labu tersebut tumbuh. Apa yang Tuhan pikirkan kira-kira ya? Katanya pada diri sendiri. Kata siapa ya? Kata labu kali ya. Tuhan mungkin menumbuhkan labu tersebut di batang yang kurang sesuai. Seandainya saya yang menciptakan labu ini, saya akan menumbuhkannya dan menggantungkannya di pohon oak. Seharusnya di sanalah tempat yang tepat. Buah yang besar sepantasnya berasal dari pohon yang besar. Sayang sekali, katanya kepada diri sendiri. Sebagai contoh ya, biji pohon oak ini yang sekecil jari tangan saya seharusnya digantungkan pada batang labu yang kurus ini. Karena terlalu banyak berpikir dan berangan-angan, petani tersebut menjadi mengantuk dan berbaring di bawah pohon oak. Dan tidak lama kemudian,
dia tertidur dengan pulas guys. Oke, saat itulah sebuah biji pohon oak jatuh tepat di atas hidungnya. Petani itu terkejut dan terbangun dari tidurnya sambil mengusap hidungnya yang kesakitan dan mengeluarkan darah. Aduh, teriaknya. Hidungku berdarah nih, bagaimana seandainya sesuatu yang lebih berat jatuh dari pohon ini dan menimpa kepala saya? Bagaimana seandainya biji pohon oak ini adalah sebuah labu yang tadinya saya meragukan ciptaannya. Sekarang saya setelah mengerti nih, semuanya telah diciptakan dengan sempurna. Oke, begitulah lalu sang petani itu memuji dan bersyukur kepada Tuhan sambil berjalan pulang ke rumahnya. Oke, jadi hikmahnya apa ya? Setiap yang diciptakan itu selalu ada hikmahnya guys. Terus ada lagi nih cerita tentang semut dan kepompong. Tadi semut dan merpati ya saling membantu. Sekarang semut dan kepompong. Oke, kita lanjut ya ceritanya ya. Seekor semut merayap dengan gesit di bawah sinar matahari, memanjat pohon dan menelusuri ranting dengan lincah. Dia sedang mencari makanan saat tiba-tiba dia melihat kepompong tergantung di selembar daun. Oke, kepompong itu terlihat mulai bergerak-gerak sedikit. Tanda apa yang ada di dalamnya akan segera keluar. Gerakan-gerakannya dari kepompong itu tersebut menarik perhatian semut yang baru pertama kali ini melihat kepompong yang bisa bergerak-gerak. Dia mendekat dan berkata, "Aduh, kasihan sekali nih kamu ini," kata semut dengan nada antara kasihan dan menghina. "Nasibmu malang sekali, sementara aku bisa lari ke sana kemari sekehendak hati aku. Dan kalau itu ingin aku bisa memanjat pohon yang tinggi sekalipun. Namun terperangkap dalam kulitmu, hanya bisa menggerakkan sedikit-sedikit saja tubuhmu," kata semut itu ya. Terus kepompong itu mendengar semua yang dikatakan oleh semut guys. Tapi diam-diam aja sih, gak ngejawab. Beberapa hari kemudian, saat semut kembali ke tempat kepompong tersebut, dia terkejut saat melihat yang kepompong itu sudah kosong, yang ada tinggal cangkangnya aja. Oke. Saat dia sedang bertanya-tanya dalam hati apa yang terjadi dengan isinya dari kepompong itu, tiba-tiba dia merasakan hembusan angin dan adanya kepakan sayap kupu-kupu yang indah di belakangnya. "Wahai semut, lihatlah diriku sekarang baik-baik." Kupu-kupu yang indah menyapa semut yang tertegun melihatnya. "Oke, akulah makhluk yang kau kasihani beberapa hari lalu guys," kata kepompong ya. "Saat itu aku masih di dalam kepompong. Sekarang kau boleh sesumbar bahwa kau bisa berlari cepat dan memanjat tinggi. Tapi mungkin aku tidak akan peduli karena aku akan terbang tinggi dan tidak mendengar apa yang kau katakan." Oke, sambil berkata demikian kupu-kupu itu terbang tinggi ke udara, meniti hembusan angin dan dalam sekejap hilang dari pandangan sang semut. Udah deh, jadi jangan menghina kepompong ya, itu nanti dia bisa terbang tinggi, gitu sih intinya. Oke, sekarang terakhir ya, ada dongeng nelayan dan ikan kecil nih. Oke, seorang nelayan miskin yang hidup berdasarkan hasil ikan tangkapannya. Pada suatu hari mengalami nasib yang kurang beruntung dan hampir tidak mendapatkan tangkapan apapun selain seekor ikan kecil. Kemudian sang nelayan itu akan memasukkan ikan tersebut ke keranjang yang dibawanya. Ikan kecil itu berkata, "Mohon lepaskan aku tuan nelayan. Saya sangat kecil hingga tidak berharga untuk dibawa pulang ke rumah. Saat saya menjadi lebih besar nanti, saya akan menjadi santapan yang lebih lezat untuk tuan." Tetapi sang nelayan tetap menaruh ikan tersebut di keranjangnya. "Betapa bodohnya saya jika melepaskan ikan ini," kata nelayan. "Bagaimana kecil pun ikan yang saya tangkap tetap lebih baik daripada tidak ada tangkapan sama sekali." Terus udah gak ada lagi ceritanya guys. Oke lah, ini udah berapa cerita tadi ya? Banyak sekali ceritanya. Terus
Dan ini udah mulai malam juga sih, tapi lampu yang di parkiran belum nyala guys. Itu menandakan bahwa listriknya belum on. Oke lah, tuh lihat sunsetnya nggak kelihatan di sini guys. Ini pilot keting di bawah, coba lihat, nggak ada ketang, salah di sebelah sono. Ini mau abisin baterai aja sih pilot keting, sambil kalian kalau mau lihat pantai di sini nggak boleh masuk ke sana tuh, ke pasir putihnya ditutup guys, jadi orang-orang belum bisa masuk, cuman bisa di pinggiran doang. Anginnya gede banget di sini. Ya udahlah, segini aja ya, kita tutup aja deh videonya guys. Tapi baterai masih banyak nih. Nanti kalau misalkan mau tempat-tempat lain yang harus di shoot, bolehlah nanti komen aja, kasih komentar guys, mau di mana kita shootnya. Nah ini arah ke sana matahari terbenam nih, ini lebih asik nih. Oke, ini pantai Bukit Villa Hunian Resort dengan udara pantai terbaik untuk paru-paru, hanya 300 meter dari pantai, Peak 2, telepon sekian, besok naik harganya. Biasanya sih gitu sih. Oke, udah mau maghrib guys, kita landing aja ya. Thank you banget yang udah nontonin atau udah mampir ke sini guys, ke channel Pilot Creating. Thank you so much buat semuanya. Oke, Pilot Creating landing dulu ya. Oke, bye bye. Thank you so much. Bye bye.